Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Ma'dum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Sui Ho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, karena konon saat dia meninggal, kabar wafatnya Sunan Bonang sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dan sangat mencintainya. Dia sampai ingin membawa jenazah Sunan Bonang ke Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian Sunan Bonang. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Di kota Tuban, setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram atau bulan Suro. Terdapat silsilah yang menghubungkan Sunan Bonang dan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat yang sangat sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Lokaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Lokaya tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu atau zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu.
Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah, dan nantinya setelah mencapai tingkatannya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud dan sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam.